Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan kita bahas tentang isi amar putusan. Amar putusan itu biasanya diawali dengan kata-kata mengadili untuk putusan. Kalau penetapan diawali dengan kata menetapkan. Untuk jenis amar putusan, yang pertama ada gugatan tidak dapat diterima atau niet onafhankelijk verklaard atau disebut juga dengan NO. Kemudian bisa juga amar putusan itu berupa gugatan dikabulkan, kemudian gugatan ditolak. Ya, jadi berbeda, tidak dapat diterima dan gugatan ditolak itu berbeda. Tapi dalam pengertian sehari-hari itu ditolak itu ya sama dengan tidak dapat diterima. Tapi di amar putusan antara gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak nanti akan kita ketahui perbedaannya masing-masing. Kemudian jenis gugatan ada yang dinyatakan gugatan digugurkan atau juga gugatan dibatalkan. Nanti akan kita bahas satu persatu tentang jenis amar putusan ini. Ya, yang pertama adalah gugatan tidak dapat diterima atau biasa disebut dengan NO. Itu singkatan dari niet onafhankelijk verklaard. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, alasannya karena ada beberapa hal ya. Yang pertama ini ada gugatan kabur atau tidak jelas, atau disebut juga dengan gugatan obscure libel. Gugatan kabur atau tidak jelas misalkan alamatnya tidak jelas, alamat tergugat, atau antara posita dengan posita lainnya tidak sinkron, atau antara posita dengan petitumnya tidak sinkron. Ya, kemudian dalam hal tertentu misalkan tentang objeknya adalah berupa tanah atau bangunan, itu tidak disebutkan identitas secara rinci dan juga batas-batasnya, itu bisa dikatakan gugatannya kabur atau tidak jelas. Kemudian gugatan tidak berdasar hukum atau tidak ada yang bersifat melawan hak. Ya. Orang misalkan hutang piutang pembayarannya lancar ya sesuai dengan perjanjiannya, ternyata diajukan gugatan. Nah, gugatan itu tidak berdasar hukum karena apa? Karena hutang piutangnya adalah lancar, tidak ada wan prestasi di dalam perbuatan hutang piutangnya. Kemudian gugatan prematur ya, belum saatnya diajukan tetapi sudah diajukan. Kemudian ada gugatan nebis in idem. Untuk nebis in idem ini apabila ada perkara yang sama, pihaknya sama diperiksa oleh pengadilan yang sama tingkatannya. Ya, misalkan perkara waris sudah diputus ya, kemudian diajukan lagi, perkaranya sama, pihaknya sama, nanti gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima karena apa? Karena gugatannya nebis in idem. Kemudian gugatan error in person, ya, salah, ya, tergugatnya itu salah, itu namanya error in person. Kemudian gugatan telah lampau waktu atau kadaluarsa. Nah, ini dalam hal-hal tertentu kan ada waktu lampau ya, atau kadaluarsanya. Misalkan hutang piutang yang sama sekali tidak pernah ditagih ya selama 30 tahun. Nah, 30 tahun itu dia mengajukan gugatan, nah itu dinyatakan gugatannya adalah kadaluarsa. Kemudian penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat. Contoh gampangnya ya, gugatan cerai tapi yang mengajukan atau penggugatnya adalah mertuanya. Nah, itu gugatannya dinyatakan NO karena apa? Karena penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat. Kemudian pengadilan tidak berwenang. Ya, ini kewenangan pengadilan baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif. Kemudian yang kedua jenis amar putusan itu ada yang namanya gugatan dikabulkan. Artinya penggugat dapat membuktikan dan meyakinkan dalil-dalil gugatannya, maka gugatannya nanti dikabulkan. Nah, gugatan dikabulkan juga bisa jadi seluruhnya ya atau hanya sebagian saja yang dikabulkan. Kemudian gugatan ditolak. Ini apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Misalkan terjadi
mendalilkan wan prestasi, ya, ternyata dia tidak bisa membuktikan bahwa telah terjadi wan prestasinya itu. Kemudian gugatan digugurkan. Ini dalam hal ketika suatu perkara persidangan sudah berlangsung, kemudian penggugat tidak hadir, setelah dipanggil secara resmi dan patut, nah ini maka gugatannya akan digugurkan. Artinya penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan gugatan. Gugatannya nanti akan digugurkan. Kemudian gugatan dibatalkan. Ini dalam hal gugatan telah habis ya panjar biaya perkaranya, karena ketika mengajukan gugatan kan membayar panjar biaya, bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Kalau kurang ya, atau sudah habis, ternyata sudah diberitahukan dan 1 bulan setelah itu, setelah pemberitahuan tidak ditambah biayanya, maka nanti perkaranya akan dinyatakan dibatalkan. Itu tentang jenis amar putusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.